ويسرنا استقامة ومحبة في مجلس التعلم بمسجد سبل السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, takmir Masjid Subul Salam, serta semua jajaran pengurusnya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Subul Salam yang kita cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana detik ini Allah masih memberi kita nikmat yang paling besar, nikmat dunia yang paling besar adalah nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah kita saat ini bisa diberi kesempatan, kemampuan serta kemauan hingga berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini dalam rangka kita menjalankan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Nusratul Ibadah. Semoga kegiatan kita ini dicatat sebagai amal soleh, sebagai kegiatan positif, sebagai bekal nanti saat kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi yang menjadi panutan kita. Harapan kita semoga kita kelak di akhirat menjadi umat yang dirindukan beliau, dan saat di dunia ini kita berhak mendapatkan syafaatnya hingga ke akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, sebelum kita mulai, kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kaji ini membawa manfaat barokah dalam hidup kita, menjadikan hidup kita lebih terarah. Amin Allahumma amin. Sekarang ini musimnya nggak menentu, banyak yang sakit, langsung banyak yang pilek, batuk, panas, termasuk gula. Semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah, yang gelisah, yang sedih diganti dengan kebahagiaan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak hutang, semoga diberi rezeki yang luas hingga bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Aslu jami'il khotoya utawi sumber sakabeh
sumber dari segala kesalahan, yang menjadi pokok dari setiap kekeliruan adalah senang dunia. Senang dunia oleh Bapak, senang dunia oleh Ibu. Senang dunia ini menjadi sumber semua kesalahan. Kita yang sejak kecil umpamanya akrab, hingga remaja masih akrab, sampai berkeluarga masih terjalin keakraban, karena senang dunia ini bisa jadi keakraban yang terjalin sejak kecil bisa rusak. Kenapa? Urusan dunia. Setelah sama-sama berkeluarga yang sudah kecil akrab, menjalin kerjasama bisnis. Dalam perjalanan bisnis ternyata ada pembagian yang mungkin salah satu kita ini nggak adil, akhirnya terjadi percekcokan, terjadi permusuhan, timbulnya lebat dari bentuk dunia. Maka bukan tidak boleh kita punya dunia, bahkan kita harus kaya, tapi senang dunia jangan. Enggak ada sebuah doa Allah ma'alid dunia fi aidina, ya Allah jadikan dunia di tangan kita, wala taj'alid dunia fi qulubina, dan jangan jadikan dunia ada di dalam hati kita. Ya Allah beri dunia di tangan kami, tapi hati kami jangan tautkan dengan dunia. Kaya perlu, kaya harus, dunia kita harus punya, materi kita harus punya, tapi senang dunia jangan sampai. Saudara bisa bermusuhan dengan saudara, tak lain dan tak bukan sebabnya adalah urusan duit. Kita dengan sahabat rusak gara-gara urusan uang. Bahkan anak dengan orang tua bisa bertengkar urusan yang satu, urusan duit, urusan apa? Duit. Ada anak dihutang oleh orang tua, jung utang duit jung, anak keperluan piro bang 500 dikasih. Insya Allah bapaknya bulan Maulid. Ternyata sampai bulan Maulid si bapak sakit. Uang yang rencananya buat nyawa si anak dibuat berobat. Akhirnya si bapak bilang ke si anak, jom duit kau tambah nopo ojo 200. Dikasih lagi sama si anak 200. Ternyata si ayah belum juga bisa membayar hutangnya sampai tahun berikutnya. Lama-lama si anak yang mantel, ya, sampai bilang si anak, Pak, menurut saya harus dicek apa ya? Iki lho Pak, sampai penting-penting lagi. Ini seorang anak bisa berusaha karena urusan senang dunia. Padahal kalau kita pikir seorang anak ini utangnya sama orang tua nggak akan bisa dibalas dalam waktu. Andai kan kita sebagai anak punya emas satu gunung diserahkan kepada orang tua sebagai balas budi kita kepada orang tua, tidak bisa membalas. Betapa orang tua kita merawat kita sejak ibu kita hamil, 9 bulan kita mengandung kita dengan susah payah. Setelah lahir disusui 2 tahun, bukan waktu yang sebentar. Setelah disusui masih dirawat. Ini butuh perjuangan fisik, mental, pikiran, beserta uangnya pasti. Pempes susui. Setelah kita dewasa, mampu bekerja sendiri, orang tua kita butuh berhutang sama kita, dan mampu bayar kepala kita gunting-guntingan jantung, leher, luar biasa. Mestinya sebagai anak yang berbakti yang buta, buta
sebabnya apa? Hubbud dunia, senang dunia. Aslu jamil khotoya hubbud dunia, sumber dari segala kesalahan adalah senang dunia. Kita memang perlu dunia, tapi jangan terlalu. Apa yang disebut dunia? Mazada al-hajati, sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita. Kita sehari umpamanya butuh 100.000, kok kita punya uang 300.000, yang 200 namanya dunia. Maka dunia ini harus kita kendalikan dengan benar, kita tasarrufkan dengan benar. Kemana? Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya uang lebih, saya kasih ke orang tua. Punya uang lebih, saya sumbangkan ke masjid subuh salam. Punya uang lebih, kita kasih kepada teman kita yang membutuhkan. Para bapak, para ibu, dalam bersedekah ini kita berbagai macam cara. Ada sedekah itu berlipat ganda 10 kali lipat. Sedekah yang kita berikan kepada siapa? Kepada orang fakir, orang yang membutuhkan, balasannya berapa? 10 kali lipat. Ada sedekah itu balasannya 70 kali lipat. Disedekahkan kepada siapa? Kepada kerabat, kepada sanak famili yang membutuhkan. Kemudian ada sedekah itu yang lebih besar lagi, 700 kali lipat, diberikan kepada siapa? Kepada ikhwan. Siapa ikhwan? Orang yang hubungannya dekat dengan kita, orang yang akrab dengan kita. Kata anak sekarang, bestie. Biasanya teman, kalau sudah akrab, melihat temannya mampu, kita butuh, kita ini menjaga diri, takut dianggap gampang, takut dianggap gampang hati dan teman-teman. Meskipun butuh ditahan, menahan diri untuk tidak berhutang, menahan diri untuk tidak minta-minta ifrat. Ini bestie kita. Maka kita harus tahu keadaan bestie kita ini, teman kita, saudara kita yang dekat secara emosional dengan kita, yang sering berhubungan dengan kita, yang tiap hari ngopi bareng sama kita, yang tiap hari ngobrol bareng sama kita. Kita harus tahu. Terkadang teman kita, bestie kita ini butuh tapi tidak melupakan diri. Maka sedekah kepada ikhwan, kepada bestie ini, pahalanya 700 kali lipat. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, pahalanya berbeda 7.000 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Talibul ilmi, kepada santri, orang yang mencari ilmu, kepada orang soleh, kepada kiai, kepada ustaz. Kenapa sedekah kepada orang soleh, kepada kiai, kepada ustaz ini pahalanya lebih besar? Ada 3 kelebihannya. Pertama, kalau kita sedekah kepada orang soleh, kepada ustaz, kepada kiai, tentu uang kita yang kita berikan, yang kita sedekahkan kepada para kiai, para orang soleh, tidak akan digunakan untuk maksiat. Umpamanya dengan sedekah kali pulau, yang jelas tidak akan saya gunakan untuk maksiat, pasti saya gunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan. Satu, sedekah kepada orang soleh ini tasarrufnya, penggunaannya tidak mungkin digunakan untuk maksiat. Yang kedua, orang soleh yang menerima sedekah pasti akan mendoakan, semoga Anda dilancarkan rezekinya, semoga diterima di sisi Allah. Dapat 2, 1, penggunaannya pasti ke jalan yang benar, 2, didoakan. Yang ketiga, umpama yang memberi ini tidak ikhlas, maka dengan doa orang soleh yang menerima sedekah
Allah dicatat sebagai orang yang ikhlas. Umpama dengan sedekah 1 juta ke saya, jenengan tidak ikhlas, tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah doanya si A dan jadikan dia orang yang ikhlas ya Allah. Meskipun jenengan tidak ikhlas, berkat doa saya oleh Allah dicatat sebagai orang yang ikhlas. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Barokahnya apa? Barokah doa orang yang diberikan sedekah. Oleh karena itu kita jangan terlalu dalam senang dunia. Wa aslu jami'il fitani utawi sumbere sakabehane fitnah. Fitnah itu berarti bencana. Fitnah itu berarti kekacauan. Utawi asale sumbere sakabehane musibah man musyri iku nyegah 1/10 wa zakati lan zakat. Wa hadza utawi iki man musyri wa zakati iku min adfil ami saking atafakan lafaz umum ala khasi atas lafaz khusus. Li'anal musyra krono 1/10 khasun iku khusus tertentu disuruh kelawan tanduran wafimarilan wawahan wazakat utawi zakat syamilatun iku engkuh lidhalika maring suruh ketimah wali zakatin nadilan maring zakat emas wal an'amilan rojo koyo wali zakatil badanilan maring zakat badan zakat fitrah. Asal atau sumber semua bencana itu terjadi karena kita tidak membayar zakat. Hati-hati, termasuk saya nih, para bapak, para ibu, jangan sampai kita tidak membayar zakat, termasuk zakat fitrah. Yang punya kelebihan yang kelihatan zakat mal, yang dagang zakat tijarah, yang bertani zakat pertanian, yang punya emas zakat emasnya dikeluarkan. Kenapa? Asal jami'il fitani man musyri zakat. Boleh jadi bencana musibah yang menimpa kita itu karena kita lupa atau tidak mau membayar zakat. Ini peringatan buat kita bahwa kita harus menunaikan zakat. Karena apa? Zakat ini adalah hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Karena ini hak orang lain, maka berikan hak orang lain ini kepada yang berhak menerima. Kenapa? Kalau kita menahan hak orang lain ada di tangan kita, ini akan jadi penyakit, jadi racun. Dan boleh jadi musibah-musibah yang menimpa kita, bencana-bencana yang menimpa kita, keresahan-keresahan yang selama kita alami ini, sebabnya boleh jadi kita tidak membayar zakat. Wal maqalatul khamisah utai maqalah nomor 5 usul ala 20 utai maqalah nomor 100 iku kila dendawaken kila cari kil al-mukir utai wong kang ngakoni ditaksir kelawan eko ayat kesembilan hadis kelawan apes taati saking taat abadan dalam salam mahmudun iku dan puji. Apalah yang 25 katanya sebuah pepatah mutiara mengatakan al-mukirru bitafsiri abadan mahmudun. Orang yang mengaku tidak mengaku sembah Allah, artinya al-ajzul ta'ala, sebenarnya dia sholatnya sudah bagus, ba'diyahnya sudah terjaga, qobliyahnya sudah terjaga, tapi dalam hatinya masih mengaku ya Allah ibadahku masih kurang, ya Allah ibadahku
dari masjid berjamaah, qobliyahnya dilakukan, ba'diyahnya dilakukan, tapi dalam hatinya masih mengaku ada kekurangan. Ya Allah, ibadahmu cuma segini, padahal nikmat Engkau berikan kepadaku sungguh luar biasa. Orang yang semacam ini selamanya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Wal-iqraru tabi'atu bitaksiri kelawan pateko alamatul qabuli ikut tetangari dan terima Gusti Allah. Karena mengaku dengan kekurangan yang ada pada diri kita itu adalah sebagai tanda bahwa Allah menerima amal kita. Yang nahu merusak kulit kelakuan, yang nahu merusak taksir isyarat bila ada minum jadi mari orang anani ujub nggawa awak dewe walki berilan sombong. Orang yang ibadahnya sudah standarnya bagus tapi hatinya masih merasa, ya Allah ibadah saya masih kurang, ya Allah ibadah saya masih penuh dengan kekurangan. Ini selamanya terpuji. Karena apa? Mengaku kekurangan semacam ini itu tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal yang demikian adalah sebagai isyarat, satu tanda tidak adanya ujub dalam diri kita, tidak adanya bangga dalam diri kita. Ujub itu selalu rasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Contoh kita wirid semalaman kita wirid subuh pagi ketemu orang ada rasa gak tahu wiridan bodoh gak usah. Karena apa? Dirinya semalam sudah tinggi kepada Allah sehingga melihat orang lain merasa di bawahnya, melihat orang lain ibadahnya masih remeh-temeh. Apa bisa terjadi? Bisa. Ini namanya ujub. Saat kita merasa kepada kita sudah baik, memandang kepada orang lain tidak apa-apanya, ini yang disebut dengan ujub. Tapi kalau kita ibadah, kita merasa, ya Allah ibadah saya masih kurang, ya Allah ibadah saya masih penuh dengan kekurangan-kekurangan. Dan ini satu isyarat bahwa diri kita tidak ada ujub. Kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik daripada saudara kita. Tidak ada ujub dalam diri kita. Walau kibri dan tidak ada sombong dalam diri kita saat kita merasa diri kita penuh dengan kesalahan. Saat kita merasa penuh dengan kekurangan, insya Allah diri kita tidak ada rasa kibr, tidak ada rasa sombong. Apa kata itu? Apa sombong itu? Bertorehti waktu mas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang sombong lupa nek dikandani ngeyel. Ini loh jangan aku wis padahal gak tahu itu namanya orang sombong menolak kebenaran. Si bener ini loh jangan aku wis ikut jadi sombong. Wahai nas dan meremehkan manusia, semua manusia dianggap di bawahnya dia, itu meremehkan, itu namanya sombong. Nah, kalau kita merasa diri kita, ibadah kita penuh kekurangan, insya Allah kita selamat dari dua sebab ini, selamat dari ujub, selamat juga dari kibr, dari rasa sombong. Wal maqalah sadisah utai maqalah nomor 6 pada syunalan 20 maqalah nomor 6 kila
Dikatakan dalam pepatah yang lain bahwa mengufuri nikmat, mengingkari nikmat itu adalah satu hal yang tercela, satu hal yang jelek, satu hal yang buruk. Artinya apa? Tidak mensyukuri nikmat itu menandakan bahwa jiwa kita ini betul-betul rendah, bahwa diri kita ini betul-betul tidak berharga. Kenapa? Nikmat ini harus kita syukuri. Betapa besar Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kita diciptakan oleh Allah. Kita tidak pernah minta. Kita dilahirkan, kita tidak pernah minta, tapi Allah berikan itu semua. Kita dihidupkan oleh Allah, sesuatu yang luar biasa. Padahal orang yang kaya, yang sakit, menjelang ajal ingin hidup lebih lama, bahkan semua hartanya yang bahkan triliunan bisa dibayarkan demi satu nyawa, rela. Kita hidup gratis. Ini kan nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa makan. Satu nikmat saja dicabut oleh Allah, sakitnya luar biasa. Giginya, kalau kita lihat gigi luar biasa sakit. Padahal selama kita sembuh, kita tidak pernah merasakan betapa nikmatnya punya gigi yang sehat. Kita biasa-biasa saja aja. Kita lupa bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Bahkan kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung berapa besar nikmat yang Allah berikan, yang anugerahkan kepada kita, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan itu Allah kasih cuma-cuma gratis sama kita. Allah cuma minta kita apa? Sholat. Jadi ibadah yang selama ini kita lakukan adalah sebagai bentuk balas, bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita yang tanpa kita sadari. Allah cuma berperintah sholat, puasa, zakat. Maka ibadah ini sebagai bentuk balas terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya lagi, Allah setelah kita memberikan, setelah kita melakukan ibadah, setelah kita sholat, setelah kita puasa, zakat, melakukan semua perintah Allah, masih beritahu surga. Apa? Surga. Mestinya ibadah sholat kita ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Mestinya kalau dihitung-hitung, kalau dianggap pas, mesti pun kita surga. Artinya Allah ingin memberi kita kenikmatan, kita berterima kasih dengan melakukan perintahnya, sedangkan masih Allah beri surga. Ini surga itu bonus. Betapa luar biasa. Maka mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah lu'lu, sebuah yang tercela. Orang yang betul-betul mati pikirannya, mati jiwanya, mati hatinya. Dana atau nafsi, jiwanya betul-betul rendah, hatinya betul-betul mati. Wasubat nikmati, tapi ancani wong kumpul. Wong kumpul ini kalau bahasa sekarang goblok double. Adalah goblok, di atasnya lagi goblok buat Ahmad ini goblok double.
keras. Terus ditegur, gak boleh minum minuman keras. Lu iya kan? Aku gak tahu. Itu namanya goblok. Ini masih ditoleransi karena apa? Dia melakukan minum-minuman keras karena apa? Tidak tahu. Tapi kalau Ahmad ini sudah tahu bahwa minum-minuman itu dilarang, tapi masih tetap dilakukan. Nah ini namanya Ahmad. Tidak ikut elek, tapi tetap sih tidak dilakoni. Itu namanya Ahmad. Nah jadi berteman dengan orang semacam ini adalah syukur, termasuk juga jelek. Ayat kesebaru baroket orang dan barokah. Kita punya teman yang semacam ini, yang senantiasa melakukan kejelekan, bahkan kita tahu kalau itu jelek tapi masih terus saja dilakukan. Bahwa main itu dilarang oleh agama, main itu bisa menimbulkan kerugian secara materi, bisa menimbulkan keretakan rumah tangga, tahu tapi masih saja dilakukan. Orang semacam ini disebut berteman dengan orang semacam ini suatu hal yang tercela. Kecuali satu, kita mampu membina, kita mampu untuk mengarahkan, mampu untuk mendidik kancanan kali yang sedang ngobe. Bahkan kalau masa kita mampu untuk mengarahkan agar dia berhenti dari minum. Tapi nak kira betul usah. Kita boleh berteman dengan orang yang suka zina, asalkan kita mampu mendidik, mengarahkan, mengikis dari perbuatan zina agar dia bisa berhenti. Tapi kalau kira-kira nggak bisa, jangan kita yang katut nanti. Ya. Kita yang asalnya baik-baik saja berteman dengan peminum, dengan pezina, malah kita katut. Jadi peminum juga atau jadi berzina juga. Karena hadis bahwa dikatakan sahabat Tabrani, Imam Tabrani an Bashir saking sahabat Bashir annahu sa'ulika min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mengucapkan sebuah Nabi isri al-ahmaqa maka basirah al-ahmaqa ilmu kang kumprung bikaslah hamzati warra iklam kasar hamzat hamzat kasar isril ahmaqa maka ilmu kang kumprung. Artinya apa? Itu maka basirah mudahu ing seneng wong kang kumprung. Wal makna kaya tusahib ojo mencari sirah ing wong kang kumprung. Liku beri halati krono elek tinggai wong kang kumprung. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa Nabi memerintahkan kita untuk tidak berteman dengan orang yang ahmak, orang yang bodoh kuadrat, ya, orang yang melakukan kejelekan tapi sudah tahu sebenarnya itu jelek tapi masih saja dilakukan. Orang semacam ini oleh Rasulullah jangan ditemani, jangan dijadikan sahabat. Ya. Kenapa? Wala tiban krono satu ni kira-kira watak sahabatun iku akeh nyolongi. Karena watak ini kan sering mencuri. Kita ini punya banyak potensi, baik potensi jelek maupun potensi buruk. Tapi yang menonjol ini kadang yang panjenengan bapak-bapak ibu
punya potensi baik sebenarnya tapi tidak menonjol. Orang yang tidak biasa haji terus pertama kali dengan sering haji akhirnya ikut haji. Begitu juga potensi buruk kita yang insya Allah potensi baiknya menonjol. Amin Allahumma amin. Kok kacang kali orang yang suka minum. Nah potensi minum kita ada tapi tidak menonjol. Tapi kalau berteman dengan orang yang suka minum, maka kita akan nyoba. Watak ini sering mencuri. Kalau kata orang nulari. Sebenarnya watak itu tidak nulari, tapi watak kita yang mencuri. Artinya apa? Kita berteman dengan orang jelek, kok kita itu jelek? Kita tidak bisa menjalankan teman yang jelek itu. Kenapa? Sesungguhnya watak kita yang mencuri. Dan sejauh mana kuat dominannya? Apakah buat kita yang potensi baik atau teman kita yang potensi buruk? Kalau potensi kita baik lebih kuat dari teman kita yang potensi buruk, maka yang akan mencuri yang buruk ini, yang buruk ikut kita. Teman kita yang suka minum, kalau teman dengan kita lebih kuat akan ikut kita. Siapa yang lebih kuat? Dia yang diikuti. Jadi watak itu banyak mencuri. Maka pandai-pandai pilih teman. Karena kalau kita salah mencari teman dan ternyata teman ini lebih kuat, lebih dominan potensinya, kita akan gaduh. Dan kalau teman gaduh kita sering ngaji, teman ikut kita ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya teman